Shalom sahabat Kristus semuanya. Bagaimana kabar kita hari ini? Puji Tuhan sehat semua ya. Nah, jadi sahabat Kristus, perkenalkan nama saya Gunawan Simanjuntak, yang saat ini saya duduk di bangku kuliah tingkat 2 semester 4 jurusan Pendidikan Agama Kristen. Nah, jadi sahabat Kristus, adapun tujuan video ini saya buat yaitu sebagaimana mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, yaitu mengikuti mata kuliah metode PA di gereja dan di sekolah. Nah, sahabat Kristus, adapun PA hari ini yang akan saya bawakan yaitu mengenai PA pemuda dan pemudi. Untuk itu, sebelum kita memulai PA kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayat 1, Kusuka menuturkan. Dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, buat kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan PA kami ya Tuhan. Kiranya PA kami ini bisa menjadikan kami Tuhan agar kami selalu memahami arti dari setiap firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati kami, bimbing kami ya Tuhan dalam melakukan PA kami ini ya Tuhan. Inilah doa dan anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kini sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Kita lanjut, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, berbarui hati kami, oh curahkan kurnia. Yang selanjutnya kita akan membacakan nats Alkitab kita, yaitu yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Beginilah bunyinya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah kepada kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikian firman Tuhan. Yaitu selanjutnya kita masuk kepada PA kita hari ini, yaitu mengenai kekhawatiran, yaitu yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dalam setiap hidupmu pasti pernah ada suatu masalah yang kamu alami, bukan? Tentu ketika kamu mempunyai masalah dalam hidup kamu, pasti kamu akan merasa tidak tenang.
Nah, ketika masalah itu datang, pasti kita akan mengalami sebuah kepanikan. Ada sebuah cerita tentang seorang sahabat yang mengalami kesusahan dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat itu, seorang ayah sakit keras dan mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Demi pengobatan dan perawatan, singkat cerita akhir sekolah, dan tentunya pada saat itu masa yang sangat sulit dia lakukan. Sebab dia sudah menjelang akhir sekolah dan tentunya membutuhkan biaya untuk membayar keperluan lainnya, seperti biaya ujian dan lain sebagainya. Melihat kondisi yang dihadapi keluarganya, ia menjadi stres dan tidak tahu apa solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Ia bingung harus mencari biaya dari mana untuk membayar pengobatan ayahnya dan membayar uang keperluan sekolah melalui apa. Yang bisa ia lakukan hanya gelisah dan menangis karena tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ia teringat bahwa akan penjelasan yang diberikan oleh guru kepadanya, dan mengatakan bahwa apapun situasi yang dihadapi, baik itu sukacita dan duka cita, Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan. Nah, lalu dengan kejadian pesan itu, ia kemudian memutuskan untuk berserah dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian ia dipanggil ke ruangan. Ia merasa takut karena ia berpikir bahwa akan diteringati soal pembayaran uang sekolah. Namun tidak disangka bahwa ia mendapatkan bantuan dari pihak sekolah dan kemudian ia bisa melanjutkan masa-masa akhir dari sekolahnya. Demikian pengantar PA kita hari ini. Adapun pertanyaan yang saya buat di sini yaitu mengenai PA kita. Yang pertama, makna dan pesan apa yang bisa kamu ambil dari kekhawatiran setelah kamu membaca 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 8 jika dibandingkan dengan konteks yang terdapat dalam Ayub 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Yang selanjutnya, yang kedua, apa yang menjadi maksud serta pengertian dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 8 jika dinilai dengan Filipi 4 ayat yang ke-6. Yang ketiga, di dalam kitab 1 Petrus 6 ayat 8 dijelaskan tentang kata memelihara. Namun jika dibandingkan dengan Mazmur 55 ayat 23, apa maksud dari kata memelihara di sini? Yang keempat, pesan apa yang bisa kamu ambil atau kamu petik mengenai teks kitab 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 8 jika dibandingkan dengan konteks kekhawatiran? Yang kelima, memelihara terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sudah diketahui dari kata memelihara yang terdapat dalam Mazmur 55 ayat 23. Lalu bagaimana menerapkan kata memelihara jika terjadi suatu masalah yang menimpamu di kemudian hari atau di masa yang akan datang? Yang terakhir yaitu yang keenam, bagaimana tanggapanmu dan juga pesanmu mengenai PA kita hari ini? Demikianlah diskusi PA pertanyaan yang akan saya berikan. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 417 yaitu ayat 1, serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah pada Tuhan
demikian PA kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah selesai melakukan ibadah PA kami hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ibadah PA kami ini bisa menjadikan kami ya Tuhan untuk lebih mengerti dan mengetahui dan mendalami setiap ajaran-Mu ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan untuk mengerti bagaimana kami menjalani setiap firman yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu, disempurnakan oleh anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.